Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa merasakan kebaikan, cita kasih Tuhan, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di bulan yang baru, tema bulan ini adalah Kristus ya. Kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus dan Pentakosta. Bapak Ibu, dalam seri kita ini telah menyatakan, telah belajar mengenai Tuhan Yesus bangkit. Satu bagian lagi Tuhan Yesus menampakkan diri, yaitu kepada Simon ya, di Danau Tiberias. Ya. Untuk apa? Untuk sarapan Bapak Ibu. Makanya tema hari ini adalah Breakfast with Grace. Ya. Ternyata berangkat untuk sarapan dan tujuannya adalah the restoration of the fallen. Atau pemulihan kepada yang jatuh. Ya, ternyata si Petrus setelah menyangkal Yesus itu jatuhnya begitu dalam. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ada orang yang sudah ikut pelayanan, ada orang yang sudah belajar firman, ada orang yang sudah pelayanan dikenal orang tapi dia jatuh. Ya, bisa bayangkan jatuhnya begitu dalam. Maka apa yang terjadi? Dia kembali kepada hidupnya yang lama. Seakan-akan tidak ada harapan. Ya, mungkin hari ini kita merasa seperti itu ya, lama kita ikut Tuhan tapi hari ini satu kali kita jatuh, iblis intimidasi kita terus. Seakan-akan kita nggak bisa bangkit dan kita lebih baik di hidup kita yang lama. Ya, kalau itu Anda, mari sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 17 Bapak Ibu Saudara. Ayo kita buka sama-sama. Kita baca Bapak Ibu Saudara, ini karena sebuah kisah ya, maka kita akan baca agak panjang ya. Ayat 1 sampai 17 mari baca bergantian dan bila setiap perkataan kita ini kita boleh mengerti ya, dan memberkati kita semua. Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Ayat 1 ya. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi ya, ini serinya ya, kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Jadi daripada nganggur ya, punya masalah habis jatuh, ya, kembali ke hidup yang lama. Wes kita sama-sama nangkep ikan lagi aja, gitu ya. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. 6, 1, 2, 3. Menarik Bapak Ibu. Tuhan Yesus suruh nebarkan di sebelah mana Bapak Ibu? Sebelah kanan. Ini persis waktu mereka pertama kali ketemu Tuhan. Lukas 5. Sebelum mereka dipanggil, mereka persis gak dapat makanan. Lalu Tuhan ngomong, tebarkan jalamu sebelah kanan. Dek. 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Jadi kalau biasanya orang mau renang Bapak Ibu, itu buka baju apa pakai baju? Biasanya buka baju, tapi Petrus saking malunya, ya mau ketemu Tuhan dia malu. Dia pakai baju lalu lompat ke danau. Ayat 8 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Bapak Ibu kalau bawa Alkitab boleh digarisbawahi, api arang
Dan di atasnya ikan dan roti 10, 1, 2, 3. Lalu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 12, 1, 2, 3. Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Tuhan Yesus datang pagi-pagi ngajak sarapan, Saudara ya. Menarik, Tuhan Yesus itu selalu ngajar itu sambil makan. Jadi hari ini kalau kita mau menerapkan pemuritan discipleship, kita harus ada satu metode yang sama. Ya. Habis makan jasmani, ya, kita baru masuk yang rohani, gitu ya, bertumbuh. Lanjut, 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 14, 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tujuh belas sama-sama, 1, 2, 3. Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti pagi hari ini, pagi-pagi ya. Waktu Simon Petrus kembali ke hidupnya yang lama, murid-murid yang lain ikut. Tuhan Yesus ngajak sarapan. Makanya tema hari ini adalah breakfast with grace. Ya, sarapan pagi dengan anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita belajar dari bagian ini. Ya, apapun masalah kita, ayo kita jangan kembali ke hidup kita yang lama. Ya, yang poin yang pertama. Kembali ke hidup kita yang lama bukanlah sesuatu yang berkenan sama Tuhan. Ayo kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah melayani Tuhan Yesus, kita mau terus tetap setia. Petrus dari penjala ikan, Tuhan ubah jadi penjala manusia. Sejak hari ini kamu bukan penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Ketika dia punya masalah, ketika dia punya tantangan, dia kembali menjadi penjala ikan. Ini Bapak Ibu pola yang selalu dialami orang percaya, pelayan Tuhan. Jangan-jangan kalau kita semua menghadapi tantangan, kita ingat hidup kita yang lama. Kita ingat cara hidup kita yang lama. Oh, kalau aku yang dulu aku mungkin marah-marah. Oh, aku yang dulu aku ngelakuin ini dan itu. Bapak Ibu, ayo jangan putar balik. Kita mau terus setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, satu kali Martin Luther itu sedang terjemahkan kitab Perjanjian Baru ya, dari bahasa Yunani menuju bahasa Jerman, karena dia orang Jerman, ya Martin Luther ya, yang menciptakan, merumuskan sola gratia, sola scriptura, sola fide ya, 5 solas. Ketika dia lagi nulis di mejanya, apa yang dilakukan? Iblis gak suka Bapak Ibu. Apa yang dilakukan iblis? Iblis itu mengingatkan semua dosa-dosa hidupnya yang lama. Ya. Wah, dulu kamu lo gini gitu ya. Bapak Ibu, di Jerman, di benteng Wartburg, dia nulis itu. Lalu apa terjadi? Saking dia marahnya, dia tengking iblis yang di depannya, di depan mejanya. Dia lempar botol tinta itu ke tembok. Ya.
Karena maksudnya kelempar ke iblis ya. Ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Maka tempat itu ditulis ya, dilingkari ya. Ini kenapa kok ada tinta di dinding, nggak dicat lagi ya, saudara ya. Mengingatkan kita, iblis itu suka mengingatkan kita pada hidup yang lama. Ya. Bapak Ibu seperti Bapak Ibu itu sedang nyetir, ya. Nyetir kaca di depan ini kan besar ya. Kalau dari mobil ya. Tapi spion itu kecil, ada 1, 2, 3 ya kan. Bayangkan Bapak Ibu lagi nyetir tapi matanya tertuju pada belakang terus. Kaca yang besar ini nggak dilihat. Belakang terus yang dilihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabrak. Sama kehidupan Kristen ya. Seringkali kita kalau punya masalah, kita sering suka lihat ke belakang. Kembali kepada kehidupan yang lama. Ya. Petrus jadi penjala ikan lagi, hati-hati Bapak Ibu. Mari hari ini kita belajar ya. Kita harus melupakan yang di belakang. Berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Maka apa yang terjadi ketika jatuh? Down Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu ternyata ketika Petrus kembali ke hidup yang lama, apakah lebih baik? Oh tidak. Hasilnya apa? Enggak dapat apa-apa. Klik ya. Gak dapat apa-apa, semalaman itu kembali ke menjadi penjala ikan itu gak dapat apa. Bapak Ibu saya tulis di sini ya. Petrus, Yakobus, Yohanes itu keturunan nelayan. Bapaknya nelayan, kakeknya nelayan. Kira-kira kalau secara manusia pengetahuannya tentang menjala ikan hebat gak Bapak Ibu? Hebat. Dan jangan lupa mereka juga nelayan yang berpengalaman. Tapi mereka sudah ikut Tuhan. Dari hidup yang lama sudah geser, pulang lagi, gak dapat apa-apa. Kita seringkali kira dengan cara yang lama, kita bisa hidup yang lebih baik. Kita kadang-kadang kepikiran ikut Tuhan seperti ini, mau kembali ke hidup yang lama. Kita pikir lebih baik, oh tidak. Mereka gak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, hari ini panggilan Tuhan itu sangat berarti dalam hidup kita. Mari jangan kembali ke hidup yang lama. Ya, senggol kanan kiri katakan, jangan kembali ke hidup yang lama. Cara yang lama. Ya, Bapak Ibu, istri Lot menoleh ke belakang, ya, fokusnya berubah dari depan ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Padahal Tuhan sudah panggil keluar dari kota Sodom dan Gomora. Sama ya, kadang-kadang kita dipanggil Tuhan keluar tapi kita seringkali fokus kita ke belakang. Karena itu Filipi 3 ayat 13, sama-sama kita buka ya. Mohon bantuan ya, multimedia. Filipi 3 ayat 13, Paulus juga sama. Tapi hari ini mari kita mengerti, jangan kembali ke hidup yang lama. Filipi 3 ayat 13 ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, di hadapanku. Ayo Bapak Ibu, apapun tantangan kita, jangan mundur lagi ke hidup yang lama. Maju terus sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kalaupun hari ini kita jatuh kepada hidup yang lama, ya, kembali kepada hidup yang lama. Bapak Ibu, Kristus selalu punya cara untuk memanggil kita. Kembali kepada Kristus karena Ia selalu punya cara menolong hidup kita, memulihkan hidup kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu menarik di sini ya. A, di danau yang sama, cara yang sama, dalam waktu yang berbeda. Ya. Caranya sama, waktunya beda. Apa Pak maksudnya? Ya. Caranya sama, Lukas 5, mereka dipanggil waktu mereka nggak dapat ikan. Hari itu mereka juga nggak dapat ikan, waktunya beda. Kalau di Lukas 5 itu awal pelayanan Tuhan Yesus, ini setelah Tuhan Yesus bangkit.
Dipanggil dengan cara yang sama. Ternyata Petrus sadar kan. Dek, itu Tuhan. Dia pakai baju, ya merasa malu ya. Dia pakai baju, lompat ke danau. Renang Bapak Ibu. Sampai pinggir. Ya. Renang. Bapak Ibu, seringkali masalah atau tantangan hari ini adalah megafon Tuhan untuk mengingatkan kita seharusnya bagaimana kita hidup. Ya, apakah kita sudah ada di tracknya Tuhan? Masalah nggak dapat ikan, itu mengingatkan mereka apakah mereka sudah di tracknya Tuhan. Bapak Ibu, kalau tantangan dalam hidup itu selalu ada ya. Jika iya, kita lagi ada di tracknya Tuhan, jangan khawatir. Kekuatan dan damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup kita. Tapi jika tidak, kita akan merasa malu. Petrus itu malu. Ya, dia pakai baju lalu lompat ke danau. Malu. Takut dan khawatir. Makanya ke hidup yang lama. Ya, hari ini kalau kita lagi merasa malu, takut dan khawatir, coba cek kita masih di panggilan Tuhan apa enggak? Ya. Baik saudara, tapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak membiarkan Petrus. Ya. Walaupun ya, kalau kita bayangkan orang sudah pelayanan, sudah terkenal dalam pelayanan, jatuh, dek nyangkal Tuhan, itu pulihnya susah. Ya, bisa bayangkan? Wes gak usah pelayanan-pelayanan. Gak ada yang mau terima aku, dengar baik-baik. Tuhan mau terima kita. Anugerahnya begitu besar. Tuhan rela menyempatkan waktu datang di Tiberias. Untuk apa? Mulihkan Petrus. Pagi hari ini juga Tuhan membuka tangannya. Tuhan hadir dalam hidup kita. Anugerahnya memulihkan kita yang jatuh. Bapak Ibu dengan cara yang sama, waktu berbeda. Tuhan memulihkan kita dengan apa? Memulihkan dari kejatuhan kita. Dalam kasus Petrus, Tuhan tanya 3 kali. Bapak Ibu ya. Mengapa Tuhan Yesus tanya 3 kali? Apakah engkau mengasihi aku? Dari mereka ini. Bapak Ibu ingat ya, di Getsemani. Apa yang dibilang Petrus? Tuhan, jika engkau ditangkap sekali-kali, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Walaupun yang lain meninggalkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Ya Bapak Ibu, ternyata dia ngapain Bapak Ibu? Nyangkal. Dia mau naikkan dirinya lebih daripada murid yang lain. Tapi dia yang paling jatuh. Maka Tuhan Yesus tanya yang pertama kali, apakah Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Loh coba Bapak Ibu. Ya, dibalik sama Tuhan dalam kejatuhannya. Makanya Petrus jawabnya itu dek gitu Bapak Ibu. Aku mengasihi engkau Tuhan. 2, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali. Kenapa kok 3 kali Bapak Ibu? Karena nyangkalnya 3 kali. Ya, jangan sampai seperti anak sekolah minggu ya. Kenapa Petrus menyangkali 3 kali? Karena Petrus sakit perut. Kenapa nyangkal 3 kali? Karena ditanya 3 kali, karena nyangkalnya 3 kali. Dan boleh di highlight ini Bapak Ibu ya, klik ya. 1 kali lagi. Bapak Ibu saudara, kenapa Tuhan Yesus bikin arang dan api? Karena waktu Petrus nyangkal, itu di sebelah arang dan api, coba bisa bayangkan ya. Ini kayak rekondisi ya, tapi Tuhan pengen kamu mengucapkan yang benar. Ya, coba dibuka ya. Lukas 22 ayat 56. Jadi Petrus nyangkal itu di pinggir arang api. Oh, bisa bayangkan ya. Betapa Tuhan pengen memulihkan Petrus. Anugerah Tuhan yang sama sebenarnya pengen memulihkan kita semua. Coba kita baca ya. 1, 2,
3. Salah seorang pelayan wanita melihat Petrus duduk di pinggir api unggun itu. Lalu pelayan wanita itu memperhatikan Petrus. Kemudian berkata, orang ini juga tadi ada bersama-sama Yesus. Ayat 57, Petrus nyangkal. Jadi pagi-pagi Tuhan Yesus bikin arang api itu bukan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan pengen dalam kondisi yang mirip. Remedi. Ya. Dari yang gak kenal, ngomong gak kenal Yesus. Lalu Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Di arang, samping arang yang sama. Petrus ngomong, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Naik ya. Bapak Saudara, Tuhan memulihkan aspek di mana Petrus jatuh, yaitu ucapannya. Atasnya, klik, naik 2 ya. Tuhan Yesus memulihkan di ucapannya. Mungkin hari ini kita jatuh dalam beberapa hal. Entah motivasi kita yang salah, entah arah pelayanan kita yang salah, entah karakter kita yang gak benar. Akan diulang terus di titik itu. Tuhan pengen memulihkan kita. Ya. Klik naik ya. Jadi ucapan Petrus itulah yang aspek di mana dipulihkan. Ya, jadi Bapak Ibu menarik ya, Petrus ini nyangkal dengan mulutnya, lalu ngomong mengasihi Tuhan dengan mulutnya, lalu khotbah dengan mulutnya. 3.000 orang bertobat. Ya. Tuhan mulihkan. Bapak Ibu, apapun kejatuhan kita setelah ikut Tuhan, Tuhan pengen kita dipulihkan. Anugerahnya lebih besar dari kesalahan kita. Boleh katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Anugerahnya lebih besar dari kesalahan kita. Bisa bayangkan Petrus itu perjalanan rohaninya itu kalau digambarkan grafik itu naik kebanting turun. Naik kebanting turun gitu Bapak Ibu Saudara. Naik ngomong gak ada yang semua meninggalkan engkau, gak ada seperti aku akan ikut engkau. Tapi dia yang paling jatuh. Bapak Saudara, hari ini Kristus mencari mereka yang dalam gelap, dalam kegagalan, dalam keputusasaan. Pagi ini mungkin Bapak Ibu Saudara datang dengan merasa dalam gelap, aku sudah dosa sama Tuhan. Berkali-kali aku ini jatuh. Ya. Aku ini sudah ikut Tuhan, bertobat, baptis, tapi jatuh lagi. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan membuat kita dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan pengen kita pulih. Coba beri salam kanan kiri, katakan, Tuhan pengen kamu pulih. Ya. Karena anugerah itu bukan apa yang kita layak terima. Petrus gak layak terima anugerah, didatangi Tuhan gak layak, dia salah. Tapi anugerah itu apa Bapak Ibu? Anugerah itu sesuatu yang tidak layak kita terima. Tetapi Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan rela datang di Tiberias untuk memulihkan Petrus. Pagi ini juga Tuhan datang untuk memulihkan kegagalan kita. Ya. Pikiran kita yang salah. Karakter kita yang lama mungkin hidup lagi. Dulu ya suka marah-marah, bertobat jadi sabar. Kok marah-marah lagi? Dulu terikat dosa. Ya. Bertobat, enggak terikat lagi. Kok jatuh lagi? Bapak Ibu, pagi hari ini Bapak Ibu datang dengar firman Tuhan, kabar baik. Kabar Injil, anugerah Tuhan sanggup memulihkan kita yang gagal. Bahkan jatuh paling dalam, Tuhan sanggup memulihkan kita. Mari hari ini semua yang telah jatuh, semua yang telah gagal, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari kita melihat kembali kepada Kristus dan anugerahnya. Bapak Ibu, kalau sosial, Bapak Ibu kalau dengar ada hamba Tuhan, pelayanan sudah hebat, terkenal, terus jatuh, kira-kira bisa kembali lagi gak Bapak Ibu pelayanan? Secara budaya,
orang akan memvonis orang itu nggak bisa bangkit lagi. Ya. Secara budaya harusnya Petrus ini nggak akan pernah bisa bangkit lagi. Mungkin hari ini perkiraan yang sama iblis tanamkan dalam kita nggak mungkin bisa bangkit lagi. Kita nggak mungkin bisa kembali. Lebih baik kita ke hidup kita yang lama. Ya. Tapi hari ini dengar kabar baik. Tuhan pulihkan Petrus dalam anugerahnya. Tuhan juga pulihkan kita semua dalam anugerahnya. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu, apapun ya keadaan kita, apapun vonis orang, apapun keadaan kita mungkin jijik sama diri kita. Ayo hari ini kita terima anugerah Tuhan. Dan kita mau berubah ya. Dari menyangkal Yesus 3 kali, jadi mengasihi Yesus 3 kali. Bapak Ibu pertanyaan ya, apakah engkau masih ya mengasihi aku ditunjukkan kepada bukan pikiran. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus tanya sama Petrus, itu bukan yang diserang itu, yang diarahkan itu bukan pikirannya. Ya. Tapi apa Bapak Ibu? Apakah engkau mengasihi aku? Apanya yang disentuh Bapak Ibu? Hatinya. Apa Bapak Ibu sama-sama katakan? Hatinya. Tuhan Yesus gak tanya, apakah engkau mau jadi muridku lagi? Oh, bukan. Tuhan Yesus nyentuh hatinya, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu coba hari ini tilik hati kita. Anugerah Tuhan biarlah menyentuh hati kita. Yang lagi ragu-ragu, yang lagi susah, yang pengen terikat lagi kepada hidup yang lama. Bapak Ibu menarik ya. Amsal 4 ayat 23 itu mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata dosa itu ditaruh terganggu dalam hati kita. Ya makanya kalau kita belajar Injil, maka ada namanya berhala hati. Masalahnya itu di hati. Begitu Petrus itu merasa tidak aman, dia keluar. Menyangkal. Begitu dia merasa tidak aman, dia kembali ke hidup yang lama. Dia gak bisa kontrol, hatinya suka kontrol. Tapi anugerah Tuhan, biarlah hari ini menjamah hati kita. Sehingga kita sadar, ya, kita dipanggil ini bukan untuk mengontrol semuanya. Tapi kita hidup dalam anugerah Tuhan yang mengontrol semuanya. Mengatur semuanya, dan biarlah kita boleh kembali pulih untuk ikut Tuhan setia sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita berusaha ngontrol, ya habis gitu jatuh, bisa bangkit gak? Harusnya takut, menyesal. Sudah usah pelayanan wes, hati kita merasa apa? Merasa malu. Tapi biarlah ini kabar baik, Injil. Di salib Kristus, Tuhan Yesus berkorban bukan cuma buat orang seisi dunia. Tapi ditarget, salib ini juga untuk Petrus. Sang penyangkal itu dikasih kesempatan kedua. Hari ini sama, salib ini juga untuk kita semua. Mungkin kita yang berkobar-kobar janji, tapi jatuh. Kita pelayanan, tapi kok mau hidup yang lama. Hari ini anugerah Tuhan menyapa kita semua. Salib menunjukkan kita gak mampu, tapi Tuhan memberi anugerah. Dan bila hari ini kita terima anugerahnya, kita dipulihkan, kita kembali melayaninya, dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Kita beri tepuk tangan buat anugerah Tuhan yang besar. Pemain musik WL boleh maju ke depan. Biarlah hari ini kita mengerti breakfast with grace.